Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen membahas bagaimana individu membuat keputusan dalam memilih dan mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang terbatas. Dalam ekonomi konvensional, konsumen dianggap rasional dan berusaha memaksimalkan kepuasan. Sementara dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan, tetapi juga harus sesuai dengan nilai syariah dan membawa kemaslahatan. Evaluasi teori konsumsi konvensional. Teori konsumsi konvensional menyatakan bahwa konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan dengan mempertimbangkan preferensi dan keterbatasan anggaran. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan nilai moral dan batas halal haram, sehingga konsumsi hanya berorientasi pada kepuasan material. Perspektif Islam atas konsumsi. Dalam ekonomi Islam, konsumsi diatur oleh prinsip syariah dengan dua konsep utama. Yang pertama, non-haram items. Konsumen hanya boleh mengonsumsi barang yang halal dan baik, serta menghindari barang yang diharamkan. Yang kedua, masalah oriented. Tujuan konsumsi adalah mencapai kemaslahatan, yaitu manfaat bagi individu, masyarakat, dan kehidupan dunia maupun akhirat. Konsumsi juga harus tidak berlebihan atau tidak boros. Preferensi atau prioritas konsumsi Islam. Preferensi konsumsi dalam Islam dipandu oleh nilai syariah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Konsumsi juga memiliki prioritas kebutuhan, seperti daruriyat atau kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, kemudian hajiyat atau kebutuhan pelengkap yang mempermudah kehidupan, serta tahsiniyat atau kebutuhan penyempurna untuk meningkatkan kualitas hidup. Teori perilaku konsumen merupakan kajian dalam ekonomi yang membahas bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan dalam menggunakan pendapatan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam Islam didasarkan pada kerangka maslahah dan maqasid syariah, yaitu prinsip yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Konsumsi dalam Islam diarahkan agar tidak bersifat berlebihan, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta tetap berada dalam batas-batas yang halal dan baik. Selain itu, determinasi konsumsi dalam perspektif Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pendapatan, harga, dan preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keimanan, etika, serta kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumsi dalam Islam. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya sekedar membeli atau menggunakan barang. Konsumsi harus memberikan manfaat atau maslahah, yaitu kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, konsumsi juga harus sesuai dengan tujuan syariat yang disebut maqasid syariah. Tujuannya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, dan juga harta. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk mengonsumsi yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Kedua, determinasi konsumsi. Dalam perspektif Islam, artinya adalah faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan konsumsi. Beberapa faktor tersebut antara lain pendapatan, kebutuhan, aturan halal dan haram, serta larangan untuk berlebihan atau yang disebut israf. Jadi kesimpulannya, dalam Islam, konsumsi harus dilakukan secara bijak, sesuai kebutuhan, halal, dan tidak berlebihan. I just had to let you know you're